Nama saya Yulin Linda Tuege, pengawas sekolah TK SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Judul video apresiasi guru dan tenaga kependidikan yang saya buat untuk tahun 2022 ini adalah pendampingan berbasis strategi plan dan mentorship pada pengajar di TK Piniel Bahu Kota Manado. Pembelajaran berdiferensiasi sangatlah tepat untuk diterapkan di zaman sekarang. Mengapa? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Sebagai fasilitator, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya karena masing-masing peserta didik mempunyai karakteristik yang tidak sama atau berbeda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama di dalam kelas. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memperhatikan hal-hal dan tindakan yang masuk akal dan rasional yang akan diambil. Karena pada hakikatnya pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran dengan memberikan perlakuan dan tindakan yang berbeda atau bersifat diskriminatif bagi setiap peserta didik, serta pembelajaran yang membedakan antar peserta didik yang satu dengan yang lain. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi yaitu menciptakan lingkungan belajar, mengundang serta membangkitkan semangat bagi peserta didik untuk belajar. Kurikulum Merdeka memiliki tujuan dan capaian pembelajaran yang diimplementasikan secara jelas, melakukan penilaian yang berkelanjutan, dan sebagai fasilitator, guru menanggapi atau merespon secara aktif kebutuhan belajar peserta didik serta pengelolaan kelas yang efektif. Hal-hal yang harus dilakukan guru untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah 1. Memetakan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. 2. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi menurut hasil pemetaan. 3. Mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Strategic plan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengartikulasikan strategi dan visi sekolah, termasuk membuat dan merencanakan atau langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai modul ajar. Proses ini akan membantu guru dan peserta didik dalam menjalankan strategi dan mencapai visi yang telah ditetapkan. Strategi plan sangatlah membantu guru dan peserta didik dalam mencapai pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Akan sulit untuk mencapai suatu tujuan jika tidak ada arahan dari pengawas sekolah yang telah berpengalaman memberi pendampingan kepada guru mengenai apa saja yang akan dilakukan agar dapat dicapai secara jelas, termasuk capaian pembelajaran yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, pengawas perlu melakukan mentoring kepada guru sebagai partner dalam meningkatkan kemampuan secara optimal. Dalam melakukan pendampingan kepala sekolah, pengawas sekolah haruslah mampu menggali potensi dan aset yang dimiliki oleh sekolah. Potensi dan aset sekecil apapun yang dimiliki oleh sekolah dipandang sebagai suatu kekuatan jika dapat diolah dengan cerdas dan maksimal. Kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tersebut akan bisa diketahui jika dilakukan pemetaan aset utama sekolah. Ada 7 aset utama atau modal utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset sekolah yang meliputi 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama dan budaya. Dalam melakukan peran dan tanggung jawabnya sebagai pengawas sekolah, saya meluangkan waktu kapan saja dan di mana saja untuk memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya di TK Piniel Bahu Kota Manado sebagai sekolah PSP atau Pelaksana Sekolah Penggerak Angkatan Pertama tahun 2021.
Pendampingan awal yang saya lakukan di TK Peniel Bahu, Kota Manado adalah menemui kepala sekolah dan guru. Dan ada guru yang saya temui masa terbawa dengan kebiasaan lama di mana pembelajaran belum terpusat pada peserta didik. Hal ini membuat saya terinspirasi untuk melakukan mentoring berupa coaching demi kemajuan pendidikan di sekolah tersebut, di mana saya menyadari bahwa ini adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengawas sekolah, sehingga saya merasa terpanggil untuk melakukan mentoring kepada kepala sekolah dan guru. Hal-hal yang saya lakukan meliputi 1. Memberikan arahan untuk mengubah pola pikir dan tindakan guru berdasarkan pembelajaran paradigma baru yang memberikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran serta memberikan penghargaan atas perubahan yang mereka lakukan berupa reward sebagai pujian ketika guru keluar dari zona nyaman mereka, yaitu mengubah metode belajar lama sehingga mereka terinspirasi untuk terus mau mengembangkan diri. 2. Membangun komunikasi yang baik antar pengawas, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua sebagai warga sekolah. 3. Memberikan waktu dan kesempatan yang tidak terbatas hanya pada waktu kerja efektif sehingga kapan saja kepala sekolah dan guru membutuhkan pendampingan, maka saya dengan senang hati meluangkan waktu untuk memberikan motivasi serta arahan dengan memanfaatkan platform media sosial. Melalui kegiatan yang saya lakukan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengawas sekolah tidak hanya berperan sebagai narasumber dalam pengawasan administrasi di sekolah serta manajemen sekolah kepada kepala sekolah, tetapi juga merupakan seorang pemimpin dan motivator. Sebagai seorang pengawas sekolah, saya melakukan pendampingan sehingga banyak yang melahirkan dan mentransformasi pemimpin-pemimpin baru. Dalam hal ini, mempersiapkan guru-guru yang berkompeten dan kredibel sesuai fungsi mereka masing-masing. Dan hasil pendampingan yang saya lakukan saat ini melaksanakan program sekolah penggerak di tahun yang kedua, TK Peniel Bahu Kota Manado sudah ditetapkan oleh Kemdikbudristek RI sebagai sekolah kategori 3, yang artinya pendampingan oleh fasilitator kementerian hanya berlaku untuk 3 bulan sekali. Terima kasih.